Wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, seperti biasa hari Kamis ya, bertemu dengan Ibu Deli Saparia. Jadwalnya adalah PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 5 ini ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran atau materi hari ini, kita bersama-sama dulu mengucapkan kalimatul basmalah. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebelum ke materi lagi juga, Ibu mengingatkan kembali karena kalian sekarang belajarnya di rumah ya. Yuk kita bersama-sama menjaga kesehatan. Kemudian jika terpaksa harus keluar, anak-anakku sekalian, tolong ya protokol kesehatannya dijaga juga. Yang pertama masker ingat wajib pakai masker. Kemudian cuci tangan atau pakai hand sanitizer ya. Kemudian ketika bertemu orang-orang atau berkumpul harus menjaga jarak juga ya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar seperti itu kita diberikan kesehatan, amin. Baik anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh. Siapa yang mau menjadi anak yang soleh? Pasti semuanya mau ya. Insyaallah kalau semuanya mau, bagaimana caranya menjadi anak yang soleh itu? Kita lihat materi berikut ini yuk. Yang pertama, orang jujur disayang Allah, berarti kalau kalian ingin menjadi orang soleh dan disayang oleh Allah, pasti harus menjadi orang yang jujur. Betul sekali ya. Bagaimana? Yuk kita lihat penjelasannya berikut ini. Agama Islam mengajarkan kita harus selalu berperilaku jujur dimanapun kita berada. Perilaku jujur artinya berkata apa adanya dan tidak berkata bohong. Sejak kecil Nabi Muhammad dikenal sebagai anak yang jujur. Makanya beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Nah, sebagai seorang muslim hendaknya kita mengikuti apa yang diucapkan dan diamalkan oleh Rasulullah, yaitu yang pertama, berbuatlah jujur ya, berperilaku jujur. Nah, kemudian apa sih keutamaan memiliki sifat jujur itu? Yang pertama adalah memperoleh kepercayaan dari orang lain ya. Pasti orang lain akan percaya ketika kita jujur. Yang kedua, memiliki banyak teman. Wah, teman juga suka ke kita ya, pasti. Disayang orang tua pasti, karena anak yang jujur pasti disayang oleh orang tua, banyak teman. Kemudian hati pun menjadi tenang ketika kita jujur. Hati itu akan tenang, tidak gelisah, tidak takut ya, karena sudah jujur apa adanya, kita berkata apa adanya. Kemudian yang berikutnya disayang Allah, pastinya tentu pasti ketika kita menjadi anak yang jujur ya, dimanapun kita berada, Allah pasti akan sayang ke kita ya. Nah makanya yuk anak-anakku sekalian, ketika kita ingin memperoleh kepercayaan orang lain, ingin mempunyai banyak teman, disayang orang tua dan Allah, makanya kita harus jujur. Baik, dilanjutkan anak-anakku sekalian. Nah sekarang apalagi yang kita menjadi anak soleh tuh? Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah bagaimana caranya? Hormat dan patuh kepada orang tua dulu ya. Berbakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam tuh. Banyak ayat yang menyebutkan perintah beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan setelah itu diikuti perintahnya berbakti kepada orang tua. Nih di sini ada ayatnya, tapi Ibu bacakan dulu artinya ya. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ya. Baik anak-anakku sekalian, lanjut. Sekarang bagaimana contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua? Yang pertama adalah tidak bersikap sombong pada keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Yuk orang tua yang kalian yang dibantu ya, kalian bantu orang tua kalian. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik ya. Yang keempat, membahagiakan keduanya. Bagaimana membahagiakannya? Bisa tadi ya dengan berkata baik.
Kemudian melaksanakan perintahnya, yaitu perintah dalam kebaikan itu perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yuk semuanya anak-anakku sekalian kita laksanakan ya. Kemudian selanjutnya ada keutamaan hormat dan patuh kepada orang tua. Apa sih keutamaannya kalau kita sudah patuh dan hormat kepada orang tua? Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama, yang ini sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada ridho orang tua ya. Ada hadisnya ridallah fi ridol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Yang ketiga ya, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan. Kalau kalian punya kesulitan apapun, baik itu dalam keuangan, pekerjaan, sekolah ya, tugas, silahkan berbaktilah kepada orang tua, insya Allah dimudahkan. Kemudian akan diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, dan yang terakhir akan dimasukkan ke dalam surganya Allah pastinya, amin. Kemudian tata cara hormat dan patuh kepada orang tua, bagaimana caranya? Yang pertama adalah memperhatikan, ini kepada guru, mohon maaf, tata cara hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama memperhatikan guru yang sedang mengajar ya, harus diperhatikan guru yang sedang mengajar tuh nak, walaupun daring juga nih video harus diperhatikan. Kedua, mematuhi perintahnya. Yang ketiga, selalu mengerjakan tugas yang diberikan serta mengumpulkannya tepat waktu. Kemudian mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya. Kemudian berbicara kepada guru dengan perkataan sopan dan lemah lembut. Dan yang terakhir, menyapa dengan memberi salam apabila bertemu dengan guru. Itu tadi tata cara hormat dan patuh kepada guru. Selanjutnya adalah anak-anakku sekalian, materi selanjutnya adalah sikap saling menghargai sesama manusia. Apabila kita ingin menjadi anak yang saleh, maka kita harus mempunyai sikap saling menghargai sesama manusia. Ya, bagaimana? Di sini dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bukanlah termasuk golongan kami siapa saja yang tidak menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan mengenal hak orang alim kita. Jadi kewajiban kita adalah menghargai yang lebih tua. Kemudian dari pelajaran tadi, maka marilah kita untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Yang muda memuliakan yang tua dengan tidak mendahuluinya serta bersikap santun terhadapnya. Kemudian sedangkan yang tua mencintai, menghormati dan menghargai yang lebih muda dengan tidak merendahkan ilmu mereka yang mungkin melebihi ilmunya, serta tetap menjalin hubungan baik antara sesama ya, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Itu tadi anak-anak sekalian materi yang bisa ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa kalian kerjakan atau laksanakan ya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mudah-mudahan seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilul huda, taat, hebat, juara.